Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Disa Getarian dari kelas SI 4206, Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas satu tambahan dari mata kuliah Data Warehouse, yaitu mengenai Critical Success Factor atau CSF. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Saya akan menganalisis CSF-nya. Yang sebelum kita masuk ke analisis, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih CSF itu. Nah, CSF sendiri atau biasa disebut critical success factor adalah elemen-elemen untuk yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya pada tabel 10 ini contoh tabel CSF. Yang pertama itu ada project management, teknologi infrastruktur, communication. Kemudian ada bobotnya dan sebagainya. Kemudian apakah manfaat CSF tersebut? Nah, manfaat CSF tersebut adalah yang pertama itu untuk pembentukan kompetensi center. Kedua, kemampuan untuk memfasilitasi secara real time. Ketiga, lingkungan yang agile. Dan keempat, menganalisis kemungkinan ke depan. Kemudian yang kedua itu ada KPI atau Key Performance Indicator. Nah, sebelum kita menganalisis CSF itu, kita harus mengetahui KPI pada perusahaan tersebut. Kemudian apa sih KPI itu? KPI itu adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, di bawah ini adalah contoh tabel dari KPI sendiri. Di bawah ini ada ratio of total revenue of total cost. Nah, seperti ini indikatornya, dia di bagian apa, seperti itu, di departemen apa gitu. Kemudian kita lihat di sini ada visi misi dari perusahaan Dirgantara. Oh iya, pertama sebelum masuk ke visi misi, kita harus lebih mengetahui dulu apa sih PT Dirgantara Indonesia tersebut. Nah, PT Dirgantara ini dia membuat pesawat-pesawat untuk memenuhi kebutuhan seperti militer, sipil, dan sebagainya di Indonesia. Kemudian itu ada visi dan misi. Visi dan misinya itu yang pertama, menjadi pemimpin pasar pesawat turboprop kelas menengah dan ringan serta menjadi acuan dari perusahaan Dirgantara di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi industri dan komersial terbaik. Kemudian ada misinya. Misinya ini ada 3. Yang pertama itu sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer serta untuk aplikasi non aerospace dan relevan. Yang kedua itu sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya. Ketiga, memberikan produk dan jasa yang kompetitif dalam hal kualitas dan biaya. Kemudian kita masuk ke analisis CSF pada PT Dirgantara Indonesia. Pertama, saya tidak mendapat data KPI dari perusahaan tersebut. Jadi saya menganalisisnya berpatokan kepada visi dan misinya. Seperti yang kita tahu, visi dan misi Dirgantara tersebut, dia ingin menjadi pemimpin pasar pesawat turboprop kelas menengah dan ringan dan menjadi acuan dari perusahaan Dirgantara di wilayah Asia Pasifik. Nah, pertama kita lihat dulu dari Departemen HRD. Dari Departemen HRD itu apa saja sih sebagai CSF-nya? Nah, yang pertama itu ada kualitas teknis, kualitas staff, performa teknis, dan staff. Nah, dari HRD tersebut harus menyeleksi teknisi-teknisi yang sekiranya melamar ke perusahaan PT Dirgantara harus diseleksi secara ketat oleh HRD. Mengapa demikian? Karena jika kita mendapatkan engineer yang baik atau yang berkualitas, kita akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga gitu. HRD juga harus melihat performa keseharian dari teknisi dan staf tersebut, karena engineer dan staf ini sangat berperan penting untuk menunjang produk-produk dari PT Dirgantara tersebut. Kemudian ada R&D. R&D tersebut adalah Research dan Development. Nah, pada research development ini mereka harus riset lagi lebih dalam pada pesawat turboprop. Kenapa? Karena kan seperti visi ini tadi, dia ingin menjadi pasar pesawat turboprop kelas menengah dan ringan. Oleh karena itu, divisi R&D harus memfokuskan riset
kepada turboprop. Kemudian ada maintenance kualitas armada. R&D juga harus bertanggung jawab untuk maintain kualitas armada yang baik. Dia harus R&D harus mengecek setiap harinya dari mesin-mesin pesawat, badi-badi pesawat, apakah ada yang kurang, apakah ada yang retak, apakah ada yang rusak, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada logistik. Pada logistik itu sendiri ada yang pertama itu quality control dan kualitas bahan. Nah, logistik tersebut juga harus memilah-milah kualitas bahan yang baik yang masuk dari vendor. Karena kunci pertama masuk bahan pesawat itu kan ada terletak pada logistik. Karena kalau pihak logistik mendapatkan kualitas yang bagus bahannya, saat engineer membuat pesawat, pesawat tersebut juga akan berkualitas juga gitu. Semua itu ditentukan oleh bahan, seperti bahan badinya gitu atau mesinnya. Kemudian ada marketing, advertising. Nah, em, PT Dirgantara sendiri sering mengunjungi festival-festival di kampus. Seperti contohnya di Telju pernah ada festival gitu di Dirgantara yang datang. Nah itu bisa masuk ke advertising juga ya. Nah seperti itu. Sekian saja presentasi dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Lebih kurangnya, terima kasih.